Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Ya, untuk hari ini kita bersua kembali pada pembelajaran yang sama, mata pelajaran yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum mengawali proses pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengawali proses belajar kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang hereditas pada manusia, yakni tentang penggolongan sistem atau sistem darah. Jadi Pak Guru ingin menanyakan kepada kalian terlebih dahulu, di setiap lingkungan keluarga kita tentunya kita tidak memiliki kesamaan, baik itu dalam rupa, bentuk, kemudian bahkan golongan darah. Kira-kira jika kalian sama nggak golongan darahnya? Iya. Jadi untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang itu, tentang penggolongan sistem Abo, MN dan Rhesus. Nah, yang pertama tujuannya saya kita capai. Melalui penilaian teks permasalahan pada persilangan golongan darah, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pewarisan sifat golongan darah manusia dan menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kedua, melalui penilaian teks permasalahan pada persilangan golongan darah, peserta didik dapat menerapkan konsep penurunan sifat golongan darah dalam menyelesaikan persoalan dan menunjukkan kreativitas, disiplin, toleransi serta bekerja keras. Ya, jadi sudah dua tujuan yang akan kita peroleh ya. Tapi tujuan yang akan kita peroleh nanti ada 3 poin. Terakhir yang ketiga. Setelah melalui pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan tentang penurunan sifat-sifat golongan darah pada manusia dengan benar dan komunikatif. Ya, jadi inilah tujuan yang akan kita capai kalau kita berbicara tentang golongan darah. Dari materi pembelajaran kita ada 3. Pertama, sistem Abo, sistem golongan darah A, B, dan O. Kemudian sistem MN dan sistem Rhesus. Nah, namun kita akan belajar dulu pada poin pertama yaitu sistem Abo. Ya. Jadi untuk memahami itu semua nanti akan ada diskusi lewat LKPD masing-masing. Silakan perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Tas pada manusia sumber sistem golongan darah. Umi dan Abi adalah sepasang suami istri yang sudah menikah selama 5 tahun. Selama 5 tahun menikah mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Puji dan seorang putra bernama Raja. Saat sore hari, Raja sedang bermain di depan rumah tanpa pengawasan orang tuanya. Naas dia mengalami kecelakaan dan ditabrak oleh orang pengendara motor. Saat dilarikan ke rumah sakit, Raja banyak kehilangan darah sehingga membutuhkan transfusi darah. Sebelum dilakukan transfusi darah, Raja melakukan uji golongan darah dan didapati hasilnya. Raja bergolongan darah O. Orang tua Raja tidak bisa mendonorkan darahnya karena ibunya bergolongan darah A dan ayahnya bergolongan darah B. Menurut kalian, permasalahan apa yang terdapat pada video tadi? Sebutkan dalam bentuk pertanyaan. Untuk mengetahui jawaban permasalahan tersebut, lakukanlah diskusi dengan teman sekelompok kalian dengan menggunakan KKPD yang akan diberikan. Jelas ya? Dari video singkat tadi akan muncul beberapa pertanyaan.
Ya. Ya, Pak. Kira-kira siapa yang bisa mengajukan pertanyaan dari video pembelajaran tadi? Apa pertanyaan yang muncul? Pertama, pertanyaan yang muncul nanti satu, mengapa golongan darah raja berbeda dengan orang tua? Apakah orang tuanya bisa mendonorkan darahnya kepada raja atau tidak? Jadi dua pertanyaan ini kan yang muncul di video pembelajaran kita tadi. Maka untuk lebih jelasnya nanti kita kerjakan LKPD. Pak Guru akan bagikan LKPD, tolong dikerjakan, diperhatikan, kemudian dibaca dengan secara seksama. Ini untuk logo 1, logo 2, ya. Untuk silakan didiskusikan, dikerjakan, kemudian dibuat kesimpulannya untuk dipresentasikan di akhir pembelajaran kita nantinya. Silakan. Perhatikan untuk yang di lembar ketiganya pada kegiatan mencoba itu ada di cara pengerjaan. Tolong perhatikan video ini, ya, bagaimana cara mengerjakan
Kemudian seorang peneliti bernama Karl Steiner menemukan bahwa ternyata darah manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis, kemudian yang golongan dari golongan A, B, dan O. Secara umum, golongan darah kita bisa berbeda karena sel darah kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai antigen. Orang yang memiliki antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah AB. Orang yang memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah O. Sistem imun atau antibodi kita kemudian akan membaca antigen di sel darah kita ini. Jika antibodi kita menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibodi kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Reaksi perlawanan ini akan menimbulkan penggumpalan darah dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi golongan darah tak terbatas hanya pada 4 golongan saja. Golongan darah kita ini sebenarnya juga memiliki tanda positif atau negatif. Tanda positif atau negatif ini menandakan rhesus factor di dalam darah kita. Sama halnya seperti antigen, orang yang memiliki rhesus darahnya tak akan diterima oleh orang yang tidak memiliki rhesus, karena rhesus tersebut akan diidentifikasikan sebagai objek yang berbahaya oleh imun kita. Jadi semoga video ini membuat kita semakin memahami sistem penggolongan darah kita sehingga tidak lagi mengira bahwa golongan darah ada hubungannya dengan nilai ujian kita, tapi justru sesungguhnya malah membuat kita sadar masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan sumbangan darah dari kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Kemudian perhatikan video yang keempat. Ya, ini cara pengerjaan link yang ada di database. Sebenarnya harus dipraktikkan ini enak. Nanti kita tahu masing-masing golongan darah apa saya. Sehingga kalau ada masalah di keluarga kita kaitannya dengan kebutuhan darah, mereka tidak capek-capek cari. Misalnya kalau kita jual, golongan darah B-nya juga berubah. Sementara A dan darahnya tidak, maka hasilnya dia memiliki golongan darah B, B minus. Sudah ya, jangan kerjakan link yang sudah ada pada ikat medianya. Ya Pak. Gampang. Sebenarnya belajar ini harusnya praktek. Ya, kemarin saya berkali dan misalkan bahannya tapi tidak ketemu. Di puskesmas tidak dikasih, di sisi saya cuma sedikit. Yang mahal itu tetesannya, ya tetesan antigennya. Itu dapat botolnya. Pengaturan dari awal sudah tersimpan langsung, sudah tersimpan. Apa bilang ini ya kakak? Poros. Tahun lalu Iya. 20 lebih 26, 27, week 30. Made lalu akan itu tina baterai panas. Mana sedih? Di alternatif Tahu. ulang sempor po kada pinito. Ay ko pa natulak. Ayan po video ba? Iya, tibuli. Isi jam makanan belum putus ya. So, Video mo.
Bukan baju maksudnya, teknik baju. Baju sumpah. Video dulu ya suka nambah. Iya, semua. Ada sekolah. Iya. Jalan lewat. Jawab kalian ini nanti nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan apa yang telah diisi di LKPD. Silakan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Ya, mana kelompok 1? Ya. Hasil diskusi Di dari depan. Bebas semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mulai dari soal nomor 1 sampai terakhir ya Pak. Ya. Yang pertama, berdasarkan video tersebut, identifikasilah apa yang dimaksud dengan penggolongan darah sistem A, B, O, dan resum. Mengapa seseorang perlu mengetahui jenis golongan darah mereka? Sistem ini mengklasifikasikan darah menjadi 4 jenis utama, yaitu A, B, AB, dan O. Antigen pada permukaan sel darah merah memainkan peran penting dalam sistem ini. Jika seseorang hanya memiliki antigen A, golongan darahnya adalah A. Jika hanya antigen B, golongan darahnya adalah B. Jika memiliki antigen A dan B, golongan darahnya adalah AB. Yang di dalam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, silakan. Ya, yang kelompok 3 ini berjantan tangguh semuanya. Ya, Pak. Ya. Silakan kelompok 3. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya bernama Nisa Sabila, di samping kiri saya. Di samping kanan saya. Kami dari kelompok 2. Ayo kelompok 2, silakan dibaca hasilnya.
Jawab, golongan darah O donor universal karena dapat mendonorkan darah ke siapa saja. Golongan darah AB resipien universal karena dapat menerima darah ke siapa saja. Jika gadis tersebut ingin mempunyai anak lebih dari satu, maka pilihan yang lebih cocok adalah pemuda Indonesia dengan golongan darah O dan RH plus. Darahnya dapat diterima oleh golongan darah A dengan RH plus, yang merupakan golongan darah ibu tanpa risiko reaksi antigen antibodi yang berbahaya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomor 3, sudah tanya semuanya. Ya, nanti. Ayo, semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang hasil diskusi kami. Berdasarkan video tersebut, nah, apa yang dimaksud dengan penggolongan darah sistem ABO dan RESU? Mengapa seseorang perlu mengikuti jenis golongan darah RESU? Sistem ABO dan RESU adalah dua sistem yang digunakan untuk mengelompokkan golongan darah berdasarkan karakteristik tertentu. Lakukan percobaan berikut menggunakan virtual laboratori mengenai penggolongan darah sistem ABO dan RESU. Mr. Grom, O minus, karena bisa terjadi pengumpalan pada setiap golongan darah. Mr. Ben, AB plus, karena terjadi pengumpalan pada semua golongan darah. Mr. Jones, B minus, karena A tidak terjadi pengumpalan. D. Terjadi pengumpalan. RH tidak terjadi pengumpalan. Tulislah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. Jelaskan mengapa darah yang ditetesi serum ada yang mengalami pengumpalan dan tidak mengumpal. 1. Golongan darah ABO. Golongan darah O tidak memiliki aglutini berbahaya. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, udah ya? Ya. Jadi dari hasil proses yang kita lakukan hari ini, ternyata setiap kelompok berbeda analisisnya, namun adanya tetap sama. Maka untuk pertemuan kita hari ini, sebelum kita mengakhiri proses belajar kita hari ini, maka Pak Guru ingin menyimpulkan. Sampai sebelum Pak Guru menyampaikan kesimpulan akhir dari Pak Guru, di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya. Kelompok 1. Untuk mengetahui transfusi darah. Ya. Kelompok yang lainnya hari. Untuk kepentingan kesehatan. Ya. Jadi kesimpulan kita untuk hari ini bahwa mempelajari tentang penggolongan sistem peredaran darah ada manfaatnya. Manfaatnya agar kita tidak salah dalam menentukan Transfusi darah. transfusi darah. Kemudian yang kedua, manfaat yang penting juga untuk kesehatan agar kita mampu menjaga kesehatan dengan baik. Maka untuk pertemuan hari ini, Pak Guru ingin memberikan lembar jawaban, lembar soal untuk diisi oleh kalian. Setelah itu dikumpulkan. Ini butuh waktu 2 menit saja. Silakan dikerjakan masing-masing oleh kalian. Kemudian Pak Guru akhiri nanti setelah evaluasi ini berakhir untuk mengetahui tingkat kemampuan pemahaman kalian terhadap materi yang dikerjakan.
Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Jika ada pertanyaan dijawab dengan seksama. Ada dua nomor soal yang baru disampaikan. Kemudian beri jawaban sesuai dengan pengalaman kalian. Ya, nanti kumpulkan ya, kumpulkan nomor jawabannya sesuai dengan tugas yang kita berikan. Sudah? Apa? Nanti Pak Guru yang kumpulkan. Sudah? Sudah selesai? Ya. Baik, Pak Guru nih. Ini untuk evaluasi Pak Guru terhadap proses yang kajian yang lakukan. Ya. Pak Guru ucapkan terima kasih ke kalian. Namun untuk pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang kelainan pada sistem herediter. Sebelum proses belajar ini Pak Guru akhiri, sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat juga untuk Pak Guru. Akhiran kasiran untuk kalian. Dan Pak Guru tutup kegiatan ini dengan doa kibaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?